Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan buku Ikigai Islami. Insya Allah kita akan coba akan coba buka satu-satu gitu. Kemudian apa itu Ikigai Islami, begitu ya. Kita coba. Nah, ini saya dapatkan dari pemantiknya ya, dari Ibu Muti Omar. Kemudian terkait dengan filosofi Jepang, bertemu cahaya wahyu gitu ya, Ikigai Islami, menemukan makna hidup, produktivitas dan keberkahan, yang mana tagline-nya adalah bangun setiap pagi bukan hanya untuk bekerja tetapi untuk beribadah, bertumbuh dan memberi manfaat. Nah, ini kita coba untuk bab 1, mengapa manusia mencari makna hidup. Kemudian di bab 2-nya kita akan mengenal apa itu Ikigai, begitu ya. Kemudian di bab 3 itu kita akan coba menyampaikan kaitan dengan Ikigai dalam cahaya tauhid. Dan kemudian di bab 4 ini mulai dari hal kecil, kekuatan istiqomah. Dan kemudian di bab 5 itu akan dibahas tentang membebaskan diri melalui tauhid. Kemudian di bab 6 itu harmoni dan keberlanjutan amal. Untuk bab 7 itu tujuan hidup dan pemetaan diri. Kemudian di bab 8 ada Ikigai Islami dalam 4 dimensi. Dan kemudian bab 9 itu karakter mulia dalam Islam. Dan bab 10 tawakal, sabar dan ridho. Kemudian di bab 11 ada akhlak terpuji dalam kehidupan. Kemudian di bab 12 amal soleh dan kebermanfaatan untuk orang lain. Dan kemudian bab 13 kita akan ada kaitan dengan syukur dan rendah hati. Kemudian bab 14 kita akan ada tawakal sempurna dan ridho total, gitu ya. Dan kemudian terakhir ada bab 15 istiqomah di jalan Allah. Dan kemudian nanti akan ada penutup dan renungan akhir. Ini adalah buku dari awal sampai di bab 15, begitu ya, terkait dengan Ikigai Islami. Nanti kita akan coba bahas satu-satu gitu ya. Ini kita akan coba bahas di bab 1 dulu gitu ya. Mengapa manusia mencari makna hidup. Nah, kita akan coba dari Al-Mu'minun, begitu ya, di ayat 115, bahwa kita coba buka Al-Quran ya, biar nanti kita sama-sama membaca di surat Al-Mu'minun ayat 115. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang selalu mengikuti manusia. Itu di tengah kesibukan bekerja, belajar, kemudian membangun keluarga dan mengejar cita-cita, ada satu pertanyaan yang diam-diam selalu hadir dalam hati manusia. Untuk apa sebenarnya aku hidup, gitu ya. Mereka yang memiliki kesibukan tetapi kehilangan arah, gitu ya. Kemudian ada juga yang mereka memiliki tujuan jangka pendek tapi kehilangan tujuan hidup. Nah, inilah yang oleh para psikolog disebut sebagai krisis makna hidup. Jadi tadi ya, sebagian orang memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup, bahkan kehidupan yang terlihat sukses. Namun di balik semua itu tidak sedikit yang merasakan kehampasan. Nah, kemudian nanti akan fitrah manusia mencari makna. Jadi secara fitrah ya, Islam menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara sia-sia. Setiap jiwa memiliki tujuan dan makna yang harus ditemukan. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan tanpa makna. Karena itu ketika seseorang jauh dari tujuan penciptaannya ya, ia akan merasa kosong meskipun memiliki banyak hal.
Sekali lagi kita akan coba buka di surat Al-Mu'minun begitu ya. Nanti kita coba buka terlebih dahulu di Al-Mu'minun ayat 115. Kita coba buka Al-Qur'annya. Kita baca sekalian karena di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk begitu ya. Jadi kita akan coba buka surat Al-Mu'minun ayat 115 sesuai yang tadi dituliskan ya, ayat 115. Kita akan bacakan sebagai dasar begitu ya, karena kita harus tahu dulu dasar di Al-Quran. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini yang tadi dibahas sudah menjadi dasar di bab 1 tentang penciptaannya, yang mana tadi sudah kita coba buka bersama-sama untuk ada di bab 1 tentang bahwa manusia tidak sia-sia ya. Mengapa manusia mencari makna hidup itu tadi juga. Maka apakah kamu mengira tadi ya, disampaikan di surat Al-Mu'minun. Nah, ini sekali lagi ini kita baru bab 1 begitu ya. Dan kemudian apa ketika dunia tidak lagi memuaskan. Nah, itu ya, kita harus bagaimana nih gitu. Kemudian tujuan hidup menurut Islam itu seperti apa? Nanti kita ada refleksi di bab 1. Ini buku yang mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa dilihat di link di bawah ya untuk mengetahui buku tersebut. Demikian pengantar dari buku Ikigai Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.